Halo teman-teman, alur film yang ingin saya sampaikan kali ini berjudul Scream yang rilis tahun 2022. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor maupun aktris ternama seperti Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Wyatt, dan lain sebagainya. Film ini mendapatkan rating 7 di IMDb. Nggak pakai lama, langsung aja kita simak. Film diawali dengan seorang gadis muda bernama Tara yang terlihat sedang sendirian di rumahnya. Saat itu, Tara sedang asik chatan dengan temannya yang bernama Amber. Saat sedang asik chatan, telepon rumah berdering. Tara terlihat enggan untuk mengangkat. Namun karena telepon itu terus berdering, kemudian dia mengangkatnya. Rupanya, seorang pria yang ada di seberang telepon. Tara tak mengenalnya. Namun karena beberapa obrolan yang nyambung mengenai sebuah film horor berjudul Step, akhirnya Tara meladeninya. Singkat cerita, obrolan berubah menjadi horor ketika orang tersebut berencana membunuh Amber. Diketahui jika teman dia chatan malam itu ternyata pria misterius yang telah mengcloning kontak telepon Amber, sehingga dia dengan mudah menyamar melalui akun Amber. Tara panik. Saat dia ingin keluar rumah, tiba-tiba dia langsung diserang oleh pria bertopeng yang langsung melukai perutnya. Tara kabur dan kembali mengunci seluruh rumahnya. Tara kemudian menghubungi polisi, namun bencana datang ketika pria bertopeng atau Ghostface berhasil masuk ke rumahnya dan langsung menyerang Tara. Tara pun terluka parah karena serangan tersebut. Adegan berpindah ke sebuah tempat di mana seorang wanita bernama Samantha atau Sam sedang memadu kasih dengan kekasihnya yang bernama Richie. Saat sedang mengobrol, Sam ditelepon oleh seorang teman Tara bernama Wes. Dia memberitahu jika Tara terluka parah karena serangan pria bertopeng hantu atau Ghostface. Mendengar itu, Sam panik dan segera ke rumah sakit bersama Richie. Kemudian adegan berpindah ke area sekolah, di mana di sebuah taman terdapat beberapa teman Tara. Mereka membicarakan mengenai musibah yang Tara alami dan beberapa agenda sekolah yang dibatalkan oleh pihak sekolah karena kejadian tersebut. Terlihat beberapa petugas kepolisian hadir, termasuk salah satunya adalah Ibu Wes. Namun, mereka seolah tak peduli dan tetap membahas mengenai setiap kemungkinan yang muncul atas kejadian Tara. Saat itu, di seberang jalan terlihat seorang pria bernama Vince yang diketahui dia adalah mantan pacar dari Liv, salah seorang teman Tara. Tak diketahui motif dia kembali. Namun karena itu terlihat Liv terganggu. Beruntung di sana ada sheriff dan polisi lainnya sehingga Vince pergi dari sana. Berselang kemudian, Wes mendapat kabar jika Tara sudah siuman dan mereka bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sam bertemu dengan Tara dan teman-temannya. Sempat terjadi pembicaraan singkat sebelum akhirnya Tara meminta semua kecuali Sam untuk pergi. Setelah tinggal berdua saja, Tara baru menangis mengungkapkan rasa takutnya. Saat Tara sedang menangis, adegan berpindah ke teman-teman Tara yang sedang bermain biliar. Lalu, saat mereka sedang asik bermain, muncul Vince, yang dimana sebelumnya dia terlihat di sekolah. Pacar Liv saat itu marah dan berusaha mengusir Vince dari sana. Dibantu oleh pelayan bar, akhirnya Vince pergi meninggalkan bar tersebut. Di luar, Vince terlihat sedang nguyuh. Dia terlihat sedang buang air kecil di tembok. Kemudian ada sekelebat bayangan hitam muncul dan menyalakan mobil milik Vince. Melihat itu Vince marah dan memaki-maki. Namun dia bingung ketika dia mendekat tak ada orang di dalam mobil. Belum selesai dia bingung, kemudian dari belakang muncul Ghostface dan langsung menikam leher Vince. Vince kemudian meninggoy dan menemui sang pencipta. Berpindah ke rumah sakit, terlihat Sam yang sedang sendirian di sebuah ruangan melihat ilusi bapaknya yang telah meninggal. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Ghostface. Namun ketika pembicaraan baru saja dimulai, Sam langsung diserang oleh Ghostface. Sam berhasil lolos dan pergi ke arah polisi yang sedang berjaga. Namun, setelah dicek, Ghostface tidak ditemukan. Sheriff Judy Hicks yang juga ibunya Wes datang ke rumah sakit. Dia menyampaikan jika bersamaan dengan penyerangan Sam ada korban meninggoy di jalan, yang tak lain adalah Vince.
Di dalam kamar Tara ada Amber, Richie, dan Sam. Amber dan Richie saling menuduh karena mereka saling mencurigai. Melihat itu, Sheriff Judy mengajak Sam keluar ruangan dan menyampaikan jika polisi mampu menyelesaikan masalah ini dan meminta Sam berserta Richie untuk pergi saat matahari terbit. Sam kemudian kembali ke kamar Tara, dan ketika mereka hanya berdua saja, Sam memberitahukan alasan sebenarnya kenapa dia pergi meninggalkan Tara kecil dan rumahnya. Sam menyampaikan jika sebenarnya dia bukanlah anak kandung ayah Tara. Sam menemukan buku diari ibunya di loteng rumahnya yang isinya menjelaskan jika saat ayah dan ibunya berkencan, ibu Sam mencintai pria lainnya. Ibunya pun saat itu hamil dan ayahnya mengira itu adalah anaknya. Mengetahui itu, Sam marah dan segera ke kamar ibunya lalu memarahinya. Namun Sam tak tahu jika saat itu ayahnya tepat berada di belakangnya. Mendengar kebenaran itu, ayah Sam murka dan langsung pergi malam itu juga. Ibu Sam marah kepada Sam dan memintanya untuk tidak memberitahu Tara karena saat itu dia masih sangat kecil. Sam kemudian juga pergi dari rumah dan karena masalah itu dia terjebak ke dalam lingkaran narkoboy. Sam juga memberitahu Tara jika alasan utama dia meninggalkannya adalah karena identitas ayah kandung Sam. Dia adalah Billy Loomis, seorang pembunuh berantai yang saat itu namanya sangat terkenal. Sam khawatir karena identitasnya dapat memberikan Tara sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, dia harus melindunginya dengan cara menjauh darinya. Mendengar itu, Tara tak terima dan meminta Sam untuk keluar dari ruangannya. Get out. Tara. Di luar kamar Tara ada Richie, dan kemudian Sam mengajak Richie untuk menemui orang yang Sam anggap dapat membantu memecahkan misteri di belakang Ghostface. Sam dan Richie kemudian mengunjungi Dewey. Dia adalah mantan sheriff kota Woodsboro yang dulu juga korban selamat dari Ghostface. Sam menceritakan identitas dia sebenarnya yang merupakan anak Billy Loomis. Kemudian, dia memperkenalkan Richie sebagai pacarnya. Namun, reaksi Dewey langsung memberondong Sam dengan beberapa pertanyaan yang intinya dia meragukan Richie. Dia menduga jika Richie berpeluang besar untuk menjadi Ghostface. Dewey menekankan jika ada aturan pada kasus Ghostface pada film Step, yaitu 1. Jangan pernah percaya kepada pacar. Richie langsung menolak itu karena dia bersama dengan Sam di kota lain saat Tara diserang. Namun Dewey langsung sekatmat dengan bertanya apakah Richie ada di ruangan lain saat Sam diserang? 2. Motif pembunuh selalu terhubung dengan sesuatu di masa lalu. Dan 3. Korban pertama selalu satu grup dengan si pembunuh. Dewey meminta Sam untuk memulai penyelidikan dari teman-teman Tara karena dia curiga pembunuhnya ada di sana. Mendengar paparan Dewey, Sam langsung mengajaknya bergabung menyelesaikan kasus ini. Namun, Dewey langsung mengusirnya. Dewey kemudian menghubungi Sidney Prescott yang dimana dia juga korban masa lalu dari Ghostface. Dewey memberitahu Sidney jika Ghostface muncul kembali dan dia meminta Sidney untuk tidak datang ke kota Woodsboro apapun berita yang dilihat ataupun dia dengar. Sidney berkata kepada Dewey jika siapapun yang mengejar korbannya, ada dirinya yang melindunginya karena Dewey berada di kota itu. Setelah menghubungi Sidney, Dewey segera mengirimi Gail yang juga merupakan korban dari masa lalu untuk tidak datang ke kota Woodsboro via SMS. Setelah beberapa pertimbangan, Dewey akhirnya memutuskan untuk membantu Sam dan lainnya. Kemudian mereka semua berkumpul di rumah Mindy. Di sana, Sam memberitahu mereka identitas aslinya dan berkata jika pembunuhnya ada di antara mereka. Kemudian mereka saling menuduh dan saling memberikan alibi. Bahkan Amber mengatakan bahwa Vince terbunuh oleh Ghostface juga terkait dengan masa lalu film Step. Amber mencarinya di internet. Vince merupakan anak dari Leslie Maker, adik dari Stu Maker, yang merupakan kaki tangan Billy Loomis. Mendengar itu, Mindy langsung menyampaikan teorinya jika sebenarnya pembunuh saat ini sangat terobsesi dengan alur film Step dan ingin membuat requel cerita tersebut. Ghostface tidak ingin menulis ulang cerita, namun ingin membuat cerita dengan menghubungkan pemain atau korban lama dari Ghostface ke orang-orang yang saat ini memiliki hubungan dengan korban masa lalu tersebut. Mindy juga menyampaikan jika bintang utama dari rangkaian teror ini adalah Samantha. Dia berteori jika pembunuh saat ini adalah Sam. Mendengar itu, Sam tak percaya dan memutuskan untuk kembali ke motel. Di perjalanan,
Sam kembali melihat ilusi bapaknya di spion mobil. Dia berdebat dengan ilusi bapaknya. Bapaknya meminta Sam untuk bertahan dan mencari tahu siapa dalang di balik kasus ini. Bahkan, tak segan dia meminta Sam untuk menggoroi beberapa leher. Serem gak tuh? Adegan berpindah ke rumah Sheriff Judy Hicks. Saat itu, Judy meninggalkan rumah untuk pergi ke kantornya. Dan di rumahnya hanya ada Wes yang juga merupakan anaknya. Di perjalanan, Ghostface menghubungi Judy dan memberitahunya jika dia ingin membunuh Wes. Mendengar itu, Sheriff Judy langsung putar balik dan memacu kendaraannya. Namun ketika dia sampai dan segera ke dalam rumah, dia langsung ditikam oleh Ghostface tepat di depan rumahnya. Tak puas dengan membunuh ibunya, Ghostface segera menemui Wes dan mengakhiri hidupnya. Hari itu, dua orang yang terhubung dengan masa lalu film Step terbunuh. Sam dibuat down dengan kejadian itu. Tak lama kemudian, seorang jurnalis wanita bernama Gail menemui Sam. Gail merupakan kawan Dewi yang juga terlibat dalam masa lalu film Step. Saat di rumah Wes, Sam melihat polisi yang berjaga di rumah sakit datang. Sam bingung dan bertanya kepada mereka, siapa yang menjaga Tara? Polisi itu tak bisa menjawab. Sam panik dan bersama dengan Dewi segera ke rumah sakit karena Tara dalam bahaya. Adegan berpindah ke kamar Tara. Tara merasakan hal ganjil dan segera meninggalkan kamarnya dengan susah payah. Saat di koridor, Tara melihat seorang polisi yang telah terbunuh. Dia kemudian buru-buru meninggalkan lokasi itu dan bersembunyi. Ketika dia sedang bersembunyi, Richie muncul dan mengatakan jika Sam menelponnya. Namun ketika mereka baru berbicara sebentar, muncul Ghostface yang langsung menyerang Richie. Saat itu, Richie tersungkur dan pingsan. Tara meninggalkan mereka dengan perlahan, namun sesaat sebelum dia menikam Tara, Sam dan Dewi berhasil datang tepat waktu. Kemudian, Dewi membawa Richie untuk segera pergi sebelum akhirnya Ghostface menyerangnya juga. Terjadi perkelahian di antara mereka yang pada akhirnya Dewi berhasil menembaknya. Namun saat mereka hendak masuk lift, Dewi baru ingat jika dia harus menembak kepalanya agar Ghostface tak kembali lagi. Sam melarangnya, namun Dewi tetap pergi. Sampai akhirnya saat dia hendak menembak Ghostface, Gail menelepon dan mengalihkan perhatian Dewi. Hal itu menjadi bencana karena tiba-tiba Ghostface bangkit dan menikam Dewi dengan bertubi-tubi. Dewi meninggoy pada serangan itu. Di rumah sakit di mana Tara dirawat, Sydney datang menemui Gail saat dia mendengar apa yang terjadi dengan Dewi. Sydney berbagi kesedihan dengan Gail dan memutuskan untuk mengambil sikap atas teror ini. Lalu di kamar Tara, tampak Sam yang menyesal atas kejadian yang menimpa Tara. Di kamar itu, mereka saling menyesali sikapnya dan berjanji akan melalui krisis ini bersama-sama. Sam mengajak Tara untuk pergi meninggalkan Woodsboro. Saat Sam, Tara dan Richie ingin meninggalkan rumah sakit, Sydney menghampiri mereka dan meminta Sam untuk bekerjasama dengannya menghabisi Ghostface. Mendengar itu, Sam tak setuju dan memilih untuk pergi meninggalkan kota itu sesuai rencana awal. Sydney dan Gail berusaha memujuk namun Sam tak bergeming. Akhirnya, dengan berat hati, Sydney memahami Sam dan dengan diam-diam meletakkan alat pelacak di mobil Sam. Ketika di dalam mobil, Tara merasa obatnya ketinggalan di rumah sakit yang dimana tak mungkin untuk tidak mengkonsumsinya. Sam mengajak untuk kembali ke rumah sakit namun Richie tak mau. Tara pun berkata jika dia meninggalkan satu di rumah Amber dan ingin mengambil ke sana. Sempat terjadi perdebatan dengan Richie yang dimana akhirnya dengan berat hati Richie mau mampir ke rumah Amber. Di rumah Amber, ternyata sedang diadakan acara peringatan kematian Wes. Tak seperti acara peringatan, itu terlihat seperti acara pesta hura-hura. Di keramaian, diperlihatkan Liv dan kekasihnya, Chad, sedang memadu kasih. Liv kelojotan dan ngajak Chad buat naik ke lantai 2, tapi Chad tak mau dengan berbagai alasan. Liv ngambek lalu pergi dari ruangan itu. Chad, dikasih enak, tapi gak mau. Melihat Liv tak merespon pesannya, Chad memutuskan untuk mencari Liv. Sempat diperingatkan oleh Mandy terkait resiko pergi sendiri, Chad tetap kekeh mencari Liv. Chad kemudian menerima pesan dari Liv merubah posisi via GPS ke Chad. Awalnya, Chad mengira itu bercanda dan segera mengikuti arah tersebut.
Namun, sesampainya di lokasi, Chad tak melihat siapa-siapa, sampai akhirnya Ghost muncul dan menyerangnya. Chad berusaha melarikan diri dengan kakinya yang terluka. Namun, saat dirinya sedang berlari, dia segera ditikam oleh Ghostface berkali-kali. Beruntung, ketika hal itu terjadi, mobil Sam datang dan membuat Ghostface pergi. Kemudian, di dalam rumah Amber, ketika Tara datang langsung disambut meriah oleh teman-temannya. Namun karena ada hal penting, Amber langsung meminta mereka semua untuk pergi. Richie kemudian bertanya mengenai stok bir yang tidak ada di kulkas kepada Mindy. Kemudian, Mindy memberitahunya jika stoknya ada di gudang bawah tanah. Namun, Mindy juga memperingatkan untuk Richie berhati-hati sebab pembunuhnya masih berkeliaran. Setelah itu, Liv muncul dan berkata jika Uber membatalkan pesanannya. Dia kesal karena gagal bercinta dan tak bisa pulang. Namun, Mindy langsung bertanya kepada Liv lokasi saudaranya karena dia pergi mencari Liv. Liv tak tahu keberadaannya, dan Liv berpikir jika Mindy mencurigainya telah melakukan sesuatu kepada Chad. Di sisi lain, Sydney dan Gail menyadari jika mereka telah berhenti di rumah Stumaker, yang dimana rumah itu digunakan sebagai tempat pembantaian pada kasus Ghostface terdahulu. Sid kemudian menghubungi Sam dan meyakinkan dirinya untuk segera pergi dari sana, karena dia menduga seseorang memancing Sam untuk datang ke rumah itu. Adegan berpindah ke Mindy saat sedang menikmati film horornya. Saat sedang asik, Ghostface muncul dan langsung menyerang Mindy. Sam yang mendengar itu segera ke lokasi, kemudian dia membantu Mindy dan berhasil membuat Ghostface pergi. Setelah Ghostface pergi, Amber dan Tara muncul dan segera bertanya apa yang Sam perbuat pada Mindy. Sam menjelaskan yang sebenarnya, namun Amber tak percaya sampai akhirnya Richie muncul dari ruang bawah tanah dan Liv juga muncul dari ruang belakang. Mereka saling curiga dan bertanya, namun saat masing-masing menjelaskan alibinya, Amber kemudian menembak Liv. Liv meninggoy dalam serangan itu, dan Tara menyelamatkan Sam dari tembakan yang dilontarkan Amber kepadanya. Kemudian, di ruang bawah tanah tempat Sam dan Richie bersembunyi, Richie berkata kepada Sam dan dia menuduh Tara sebagai pembunuh satunya. Merasa janggal, Sam kemudian pergi ke atas untuk mencari Tara berbekal sebuah pisau. Di luar rumah, Sydney dan Gail tiba. Mereka mendengar teriakan dari dalam rumah, yang kemudian Amber muncul meminta tolong pada mereka. Namun, pikiran Amber untuk menipu mereka salah. Gail tahu jika itu adalah perangkap. Merasa ketahuan, Amber langsung menembak dan mengenai perut Gail. Setelah itu, Amber berlari ke dalam rumah. Kirain habis nembak diterima, terus jadian. Sydney kemudian masuk ke rumah Amber dan mulai menyisir area rumah. Sedangkan di lantai atas, Sam menemukan Tara terikat di dalam lemari. Namun bukannya langsung melepaskan ikatannya, Sam terlihat ragu untuk langsung menolong. Berpindah di lantai 1, Sid menerima telepon dari Ghostface. Dengan tenang, dia tetap menerima telepon dan sambil menyisir rumah. Sampai saat Sid menembak salah satu ruangan, terdengar orangan pria yang ternyata itu adalah Richie yang tengah bersembunyi. Setelah sedikit berdebat, Ghostface muncul dari kamar lainnya dan langsung menyerang Sydney hingga keduanya jatuh ke lantai 1. Drama terjadi saat Richie, Sydney, dan Ghostface ingin mengambil pistol yang terjatuh. Sam datang tepat waktu mengambil pistol itu. Namun tak disangka, Richie yang datang perlahan mendekati Sam, langsung menusuk perut Sam sambil berkata jika dirinya memang benar ingin membunuh Sam. Richie juga menunjukkan jika obat Tara sebelumnya dia yang menyembunyikan, sehingga dia tak percaya jika dia berhasil menjebak Sam untuk datang ke rumah tersebut. Mereka kemudian membawa Sid dan Sam ke dapur. Richie kemudian meminta Amber untuk menjemput Gail yang saat itu sedang terkapar di luar. Di dapur, Richie menjelaskan kepada Sydney persis apa yang Mindy teorikan mengenai requel film Step. Diketahui pula jika Richie dan Amber adalah penggemar berat originalitas film Step yang tak ingin alur filmnya keluar dari kisah aslinya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membuat skenario hal mengerikan yang menimpa Sam dan kawan-kawan agar dapat tercipta sebuah cerita film yang hebat. Setelah mengumpulkan ketiganya di dapur, Richie meminta Amber menjemput Tara yang disekap agar bagian terakhir dari rencana tersebut tuntas. Namun, kabar buruk datang, Amber tak menemukan Tara karena Sam telah melepaskan ikatannya. Saat Amber mencari Tara sambil terus ngoceh, Tara muncul dan langsung memukul mukanya. Mendengar teriakan Amber, perhatian Richie teralihkan dan Sam langsung memanfaatkannya dengan upaya merebut pistol Richie. Dalam perkelahian itu, Sam melarikan diri dan Amber berhasil lolos dari Tara.
lalu segera menuju dapur. Namun saat dia masuk dapur, Sydney langsung menyerangnya. Hampir menang, Amber kemudian dipegang tangannya oleh Gale dan Sid langsung memukulnya dengan botol berisi cairan yang mudah terbakar. Ketika Amber hendak mencekik sampai mati Gale menendang Amber dan kemudian menembaknya sehingga dia terbakar di atas kompor yang menyala. Adegan berpindah ke pertarungan Richie dan Sam. Sempat terjatuh dari lantai 2, Sam berusaha kabur dengan merayap di lantai. Kemudian, Sam melihat bayangan bapaknya di cermin yang memberikan kode jika ada pisau di balik gorden. Dengan berpura-pura kalah, Sam mengambil kesempatan itu untuk diam-diam melayangkan serangan ke muka Richie. Richie segera terkapar dan hal itu digunakan Sam untuk menyerangnya secara bertubi-tubi. Never fuck with the daughter of a serial. Richie meninggoy pada serangan Sam dan untuk memastikan kematiannya lagi, dia segera menembak kepala Richie. Kedua Ghostface yang sepasang kekasih itu dinyatakan meninggoy dan diketahui jika Chad dan kembarannya, Mindy, masih hidup dengan luka berat yang mereka alami. Di akhir film, ditunjukkan jika Sam berterima kasih kepada Sydney dan Gale dan membenarkan jika dirinya tak boleh lari dari masalah namun harus menyelesaikannya. Film selesai, ending yang berdarah-darah. Ya, itulah alur cerita Scream yang rilis tahun 2022. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik, jangan mudah percaya dengan teman, apalagi kalau teman kalian berkata, pakai uang lu dulu ya, dompet gue ketinggalan. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6 film.